Kalian tahu nggak siapa orang yang pertama kali membuat pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka? Kita akan bahas di sini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang sejarah singkat tentang paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka. Siapa di sini yang pernah menjadi anak paski, guys? Entah waktu zaman SMA atau ada juga yang menjadi paskibraka di istana mereka setiap tanggal 17 Agustus. Nah, paskibraka ini itu menjadi bagian penting dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi gimana ceritanya? Siapkan posisi terena kalian dan ini dia ceritanya. Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka pertama kali itu dibentuk pada tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka. Nah, pada masa itu pemerintah merasa perlu untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang bertugas mengibarkan bendera saat upacara Hari Kemerdekaan. Tugas menjadi paskibraka ini sangat sakral, guys, karena akan mengingatkan kita perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Gagasan pembentukan paskibraka ini pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar, seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai kebudayaan dan kepanduan. Beliau ini itu memiliki visi bahwa pasukan pengibar bendera harus terdiri dari para pemuda terbaik di seluruh pelosok Indonesia sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada awalnya ini pasukan pengibar bendera ini hanya terdiri dari pemuda sekitar Jakarta saja, guys. Namun seiring waktu berjalan, ini pemerintah memutuskan untuk merekrut siswa-siswi terbaik di seluruh provinsi di Indonesia. Mereka dipilih melalui seleksi ketat mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Paskibraka ini bertugas tidak hanya untuk tingkat nasional saja, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, pada tingkat nasional itu mereka bertugas pada upacara di Istana Merdeka setiap tanggal 17 Agustus. Ini adalah kehormatan besar bagi para anggota paskibraka karena mereka berperan langsung dalam simbol kebangsaan kita, guys. Paskibraka ini bukan sekedar hanya pengibar bendera saja, guys. Mereka ini adalah simbol semangat nasionalisme, disiplin, dan kerjasama. Setiap anggota paskibraka itu dilatih dengan keras. Mungkin ada teman-teman yang pernah jadi paskibraka, tulis di komentar. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental mereka. Mereka itu harus belajar untuk bekerja sama sebagai satu tim, menghargai perbedaan, dan mendepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Selain itu, paskibraka ini juga menjadi simbol regenerasi bangsa, di mana setiap tahunnya itu pemuda-pemudi di seluruh Indonesia bersatu melaksanakan tugas ini. Selama lebih dari 70 tahun, ini banyak momen-momen bersejarah dan ikonik dan terjadi dalam upacara pengibaran bendera. Salah satunya adalah pada tahun 1967, ketika paskibraka resmi dibentuk dengan format yang lebih terorganisir dan mulai melibatkan siswa-siswi terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Sejak saat itu, tradisi ini terus berjalan setiap tahun sampai saat ini, guys. Nah, pada tahun 1973, istilah paskibraka itu yang kita kenal sekarang mulai digunakan secara resmi. Sebelumnya, mereka itu hanya disebut sebagai pasukan pengibar bendera. Paskibraka itulah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka, di mana kata pusaka itu merujuk pada bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Salah satu momen yang paling dikenang adalah pada tahun 1995. Saat itu, Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-50. Pada momen itu, pasukan paskibraka ini mendapat perhatian khusus di seluruh masyarakat Indonesia karena berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan sempurna di hadapan berbagai tamu penting dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin pada tahun dan momen itu, menjadi anggota paskibraka ini bukan hal yang mudah, guys. Para siswa yang terpilih harus menjalani pelatihan intensif selama beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, sebelum mereka dapat melaksanakan tugas pengibaran bendera ini di hari H mereka. Pelatihan mereka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari baris berbaris, fisik, mental, hingga pengembangan karakter dan kebangsaan. Tujuan dari pelatihan ini itu bukan hanya untuk memastikan bahwa upacara berjalan dengan lancar, tetapi juga untuk membentuk jiwa kepemimpinan mereka dan semangat kebangsaan pada setiap anggotanya. Paskibraka ini juga diajarkan tentang pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam tim. Nilai-nilai inilah yang dapat diharapkan dapat mereka bawa ke kehidupan mereka sehari-hari. Kalian tahu nggak, Bapak Presiden Jokowi itu juga pernah menjadi paskibraka. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang paskibraka. Paskibraka itu kan pasukan pengibar bendera pusaka. Kata pusaka itu merujuk pada bendera yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Fakta menarik berikutnya, tugas paskibraka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tim pengibar yang bertugas pada upacara pagi hari untuk mengibarkan bendera. Nah, yang kedua itu tim penurunan yang bertugas pada sore hari untuk menurunkan bendera. Dan mereka itu berbeda-beda orang. Pagi berbeda, sore juga berbeda orang, guys. Nggak sama mereka.
Fakta yang berikutnya tentang formasi khusus. Paskibraka ini terbagi dalam 3 formasi yang masing-masing memiliki makna simbolis. Tim 17 itu bertugas sebagai pemandu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Tim 8 bertugas membawa dan mengibarkan bendera melambangkan bulan kemerdekaan kita, yaitu Agustus. Tim 45 bertugas sebagai pasukan pengawal melambangkan tahun kemerdekaan 1945. Nah, fakta yang menarik berikutnya, bendera pusaka asli yang digunakan pada tahun 1945 sebenarnya itu dikibarkan hingga tahun 1968. Namun karena kondisi bendera yang semakin tua dan rapuh, bendera pusaka asli itu disimpan di museum dan digantikan dengan replika bendera merah putih yang dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Jadi di sini siapa yang pernah jadi paskibraka? Nah, itu adalah sedikit cerita dan sejarah tentang pasukan pengibar bendera pusaka ini atau paskibraka dan fakta-fakta menariknya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan Assalamualaikum.